Terus gimana caranya meyakinkan orang tua atau keluarga ketika ada pasangan yang nggak mendapatkan restu dari pasangan itu, gimana caranya menyikapi? Gimana cara meyakinkannya? Karena nggak perlu diyakinkan. Karena pasti banyak kan orang tua yang sampai sekarang ini eh, menentukan ya anaknya harus menikah dengan pasangan ini bla Orang bla bla bla. tua yang berharap anaknya bahagia itu bukan hal yang salah. Ya. Orang tua yang berharap anaknya sukses itu tidak salah. Siapapun orang tuanya di muka bumi ini pasti punya cita-cita yang sama. Tapi ini soal perasaan. Dalam hidup ini, satu-satunya yang nggak bisa direncanakan, dilogikakan, diatur, dimanajemen adalah soal perasaan. Kita bisa menentukan untuk menjadi orang yang sukses. Kita bisa menentukan bercita-cita untuk jadi orang yang berpendidikan tinggi. Kita bisa bercita-cita untuk menjadi pejabat. Bahkan kita bisa bercita-cita atau berkeinginan untuk jadi presiden. Tapi kita tidak bisa menentukan dan bercita-cita untuk jatuh cinta ke siapa. Apa nggak ngerti? Itulah makanya disebut jodoh di tangan Tuhan. Kenapa disebut jodoh di tangan Tuhan? Itu bukti bahwa manusia itu tidak bisa menentukan untuk cinta dan sayang dengan siapa. Nah, jadi kalau kita jatuh cinta, kalau kita sudah jatuh cinta ke seseorang, kalau kita sudah sayang ke seseorang, tidak berhak kita melarang-larang, mengatur-ngatur. Karena kenapa? Ketika kita bisa jatuh cinta dengan seseorang, sudah bisa jatuh cinta dengan seseorang, sudah jatuh cinta dengan seseorang, itu menurutku atas izin dan kehendaknya Tuhan. Di masa kecilmu, pasti lo punya cita-cita dan keinginan untuk jadi artis. Pasti lo rencanakan kan? Iya. Di masa kecilmu, pasti lo bisa merencanakan untuk jadi apapun. Tapi lo bisa nggak rencana dan tentukan untuk cinta dan sayang dengan siapa? Enggak. Nah, makanya jodoh di tangan Tuhan. Jadi kalau kita sudah jatuh cinta, kemudian cinta kita itu dibalas, itu menurutku karena izin dan kehendaknya Tuhan. Nah, kenapa kita yang jadi repot? Satu sisi mengakui bahwa jodoh di tangan Tuhan, sisi lain ketika itu datang direka-rekayasa. Kenapa jadi jodoh di tangan orang lain? Nah, jadi ketika sudah ada perasaan, perjuangkan, intinya gitu kan. ya, ya. Nah, tadi dibahas, tadi sempat disebutin tuh. Ketika ada perasaan dan cintanya dibalas. Kalau ada perasaan terus cintanya nggak dibalas, gimana nyikapinya? Kita suka sama orang itu, tapi ternyata orang itu tidak suka sama kita. Gimana cara nyikapinya? Terima. Karena kita berhak untuk jatuh cinta ke siapapun. Tapi yang kita cintai punya hak untuk tidak menerima atau menolak. Karena yang namanya perasaan hati itu tak bisa diatur.
Ada yang menurut orang jeleknya na'udzubillah, tapi tahu-tahu kita suka, kita cinta. Ada yang menurut orang kerennya na'udzubillah, tapi kita tidak suka. Misteri perasaan tuh. Sekali lagi, makanya disebut jodoh di tangan Tuhan. Karena yang menumbuhkan rasa itu adalah Tuhan. Atas izin dan ridhoku, tumbuhlah perasaanmu terhadap seseorang. Nah, jadi kita tidak boleh. Kebahagiaan juga tidak bisa ditentukan oleh kita sebagai penonton. Kayak Torik sama Puji atau orang-orang di luar sana. Bahagia atau tidaknya mereka, tergantung cara mereka ngejalanin. Sukses atau tidaknya mereka, ya tergantung cara mereka ngejalanin. Torik jatuh cinta dengan Puji, atau sebaliknya si Puji jatuh cinta dengan Torik. Menurut gua terizinan karena Tuhan. Nah, tinggal kita yang menyaksikan ini mau terima atau tidak kehendak Tuhan. Nah, kalau misalkan dianggap bukan kehendak Tuhan, makanya jangan pernah berucap jodoh di tangan Tuhan. Siapapun di dunia ini tidak bisa pernah tahu siapa suaminya dan siapa istrinya kelak. Hal lain bisa. Di luar jodoh itu bisa. Mau jadi presiden bisa, ditentukan dari kecil. Mau jadi TNI bisa. Aku mau jadi TNI aja, makanya cita-cita kan. Tidak ada satu manusia pun yang tahu siapa suami dan istrinya kelak. Nah, kalau sudah ketemu, menurutku atas izin dan ridhonya Tuhan. Rasa cinta terhadap seseorang itu, sekali lagi atas izin dan ridhonya Tuhan. Kalau tidak karena izin dan ridhonya Tuhan, tentunya kita bisa menentukan untuk cinta dengan siapa. Nggak ada orang ngomong, ada kalau ngomong begini banyak. Kelak aku mau beli mobil ini kelak aku mau tinggal di sini kelak aku mau beli rumah kayak gini Ada nggak yang bisa ngomong kelak aku mau cinta dengan si Paling kelak aku ingin punya suami seperti ini. Aku pingin punya suami, kalau bisa aku pingin punya istri yang kayak gini. Kalau bisa aku pingin punya suami yang kayak gini. Tapi ada nggak siapapun se-Indonesia ini bisa menentukan dengan pasti suatu hari aku akan jatuh cinta dengan si A? Bisa nggak? Makanya disebut jodoh di tangan Tuhan. Kenapa jodoh di tangan Tuhan? Karena kita tidak bisa menentukan atau merencanakan. Perasaan. Kalau kan enaknya hidup kita. Kalau perasaan bisa diatur-atur. Kalaupun ada yang ngatur dan melarang karena dia nggak ngerti, satu. Yang kedua karena dia egois, dua. Yang ketiga karena kepentingannya. Tapi mengatasnamakan atas nama kebahagiaan yang berhubungan. Lo kakakku, aku jatuh cinta, lo ngamuk-ngamuk, apa hakmu? Aku juga tidak ngerti bahwa bakal jatuh cinta sama orang itu.
lo adikku, terus lo jatuh cinta, aku marah-marah, apa hakku? Namanya perasaan tak bisa. Pokoknya kalau ada orang yang bisa yang mengatur-ngatur atau melarang-larang sebuah hubungan atas dasar cinta, itu melawan Tuhan menurutku. Siapapun itu, melawan kehendaknya. Ya, sekali lagi dengan tegas kukatakan lambat-lambat ya. Lambat-lambat. Biar ngerti. Mau jadi TNI bisa kita rencanakan dan persiapkan. Mau jadi presiden bisa kita rencanakan dan persiapkan. Mau jadi dokter kita bisa rencanakan dan persiapkan. Mau jadi apapun bisa kita rencanakan dan persiapkan. Yang tidak bisa kita rencanakan atau persiapkan, jatuh cinta dengan siapa. Yang tidak bisa kita persiapkan, bisa menentukan atau memilih kelaknya suami kita atau istri kita siapa. Tapi mempersiapkan kehidupan, mempersiapkan materi, mempersiapkan pekerjaan demi menunjang kelangsungan dalam berpasangan, itu bisa. Tapi menentukan jatuh cinta dengan siapa, sayang dengan siapa tidak bisa. Jadi kalau ada yang ngatur-ngatur perasaan, kalau bukan bodoh apa namanya? Satu. Yang kedua, karena egois. Yang ketiga, karena demi kepentingannya. Tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa mengatur kebahagiaan orang lain. Siapapun itu. Yang bisa mengatur kebahagiaan itu dirinya sendiri. Alangkah hebat orang itu kalau ada yang bisa mengatur kebahagiaan orang. Mempersiapkan kehidupan bisa. Aku pingin anakku, aku pingin mencarikan uang sebanyak-banyaknya buat anakku. Bisa. Aku mempersiapkan harta buat anakku. Bisa. Tapi merencanakan dan mempersiapkan jodoh dan ditentukan dengan siapa, emang bisa. Kalaupun bisa, belum tentu punya rasa. Bisa aja sih. Lo ibaratnya kujodohkan dengan si A. Bisa. Tapi lo punya rasa nggak? Itu orang yang tidak pernah mengerti. Bisa aja anakku kujodohkan dengan anak presiden. Oke, taruhlah mau. Anak presiden mau. Anakku mau. Pertanyaan berikutnya, mereka punya perasaan nggak satu sama lain? Bahkan ada yang bilang, nggak apa-apa, yang penting dia kaya. Ujung-ujungnya cinta juga. Berarti cinta karena kaya, begitu miskin pasti ribut.